Di awal film kita diperlihatkan seorang anak perempuan yang sedang menggambar sesuatu. Dan tiba-tiba, saudara laki-lakinya bernama Christian bilang bahwa sedang ada orang yang disetrum di atas. Namun ayahnya tidak peduli tentang kematian seseorang. Dan seorang anak perempuan yang bernama Elise menjelaskan bahwa pria itu dihukum mati dengan disetrum. Semua perkataan Elise membuat ayah dan ibunya merasa heran. Akhirnya ibu Elise menyuruh anak-anak untuk tidur. Ibu Elise percaya bahwa Elise mempunyai berkah dari Tuhan, dan ingin Elise merahasiakannya dari ayahnya karena ayahnya tidak suka orang seperti Elise meskipun Elise sendiri anaknya. Saat akan tidur ibu memberikan sebuah kalung peluit yang dimana ibu bilang tiup peluit itu dan ibu pasti akan datang. Saat akan tidur Elise berbicara dengan Christian yang tidur di atasnya dan menanyakan kemana perginya orang yang sudah mati dan menjawab, mereka pergi ke kegelapan. Tiba-tiba senter Elise mati dan Elise keluar untuk memeriksa, ternyata Christian tidur di sofa, dan Elise memeriksa ke kasur di atas. Ternyata tidak ada orang. Tiba-tiba, Elise melihat ada yang sedang berlari. Christian yang ketakutan masuk ke kasur Elise. Christian mencoba meniup peluit yang diberikan ibunya. Tetapi peluit itu hilang. Elise mencoba membujuk hantu itu untuk keluar dari lemari dan ternyata, karena kejadian itu ayah dan ibu Elise langsung datang dan menanyakan apa yang terjadi. Elise bilang dia melihat hantu. Ayah menyalahkan Elise dan menghukum Elise dengan cara dipukul menggunakan tongkat. Setelah dipukuli, Elise dibawa ke ruang bawah tanah. Di ruangan itu Elise mendengar suara bisikan. Bisikan itu memerintahkan Elise untuk membuka pintunya, dan Elise malah menuruti perintah itu. Setelah dibuka tiba-tiba keluarlah tangan yang menyeramkan. Saat itu ibu Elise merasa ada yang aneh dan mencoba melihat putrinya. Saat mendekati Elise tiba-tiba, sebuah kabel mencekik ibu Elise. Elise tidak sadar. Dan ayah Elise datang tapi ibu Elise tidak selamat. Elise pun terbangun dan meminta maaf. Dan Sins pun beralih, kini Elise sudah menjadi lansia. Elise tinggal bersama dengan Specs dan Tucker di California. Kini Elise bekerja sebagai pengusir hantu bersama mereka. Singkat cerita, Elise menerima permintaan mengusir hantu yang dimana alamat itu adalah rumah Elise sendiri. Sesampainya di sana mereka bertemu dengan pemilik rumah baru mereka yaitu Mr. Garza. Mr. Garza menjelaskan bahwa dia sering diganggu hantu dan di sisi lain Elise teringat akan masa kecilnya di rumah itu. Malam pun tiba, Elise, Tucker dan Spek pun mengadakan ekspedisi untuk mencari tahu penyebab Garza diganggu. Saat Elise melakukan ekspedisi, Elise menemukan kalung peluit yang dulu dihilangkan adiknya Christian. Setelah itu Elise melihat bayangan Dot dan mengikuti bayangan tersebut sampai ke ruang bawah tanah. Dan di monitor yang sedang dipantau Tucker dan Spek mereka melihat sosok wanita, tapi anehnya Elise tidak melihatnya. Tiba-tiba, Spek dan Tucker bergegas menemui Elise. Hantu itu mengambil kalung peluit Elise. Elise ingat bahwa ia adalah hantu yang sama yang Elise lihat waktu umur 16 tahun dulu. Itu adalah kejadian di mana Elise melarikan diri dari rumahnya karena Elise sudah tidak mau lagi disakiti ayahnya. Di sisi lain Christian terus-menerus membujuk Elise untuk tidak pergi, tapi Elise sudah memutuskan untuk pergi dari rumah itu dan tidak akan pernah kembali lagi. Keesokan harinya Elise pergi ke kafe yang selalu didatanginya bersama Christian dulu. Dan tiba-tiba datanglah kedua gadis. Yang menurut Elise, mereka mirip seseorang. Ia adalah Melissa dan Imogen. Setelah sedikit mengobrol tiba-tiba, datanglah aki-aki. Dan ternyata,
Aki-aki itu adalah Christian yang sekarang sudah memiliki 2 putri, tapi Christian tidak merasa senang. Dan langsung pergi dari kafe. Elise memberikan foto kalung peluit yang ia temukan dan mengatakan kepada Melissa untuk memberikannya kepada Christian. Singkat cerita, Elise melanjutkan ekspedisi di rumah Mergarza. Elise juga mencari tahu arwah jahat yang dulu membunuh ibunya. Kali ini Elise melakukan ekspedisi ditemani dengan Tucker. Dan saat melakukan ekspedisi sosok hantu yang kemarin membunyikan peluit, Elise langsung menuju sumber suara. Dan setelah sampai di sumber suara ternyata ada sebuah pintu rahasia. Dan bertanya, apakah kau hantu yang membunuh ibuku? Ternyata dia bukanlah hantu yang membunuh ibu Elise. Setelah pintu itu dibuka ternyata ada seorang wanita. Tiba-tiba, ternyata wanita tersebut masih hidup. Tiba-tiba Mergarza datang dan menodongkan senjata. Ternyata Mr. Garza selama ini menyembunyikan wanita tersebut. Spek yang sedang di mobil langsung bergegas menyelamatkan Elise dan Tucker. Tapi keberadaan Spek diketahui oleh Mr. Garza. Dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Tapi akhirnya Spek berhasil menggeprek Mr. Garza. Tak lama polisi pun datang. Semua orang pun selamat. Keesokan harinya, Christian bersama kedua putrinya datang untuk mencari kalung peluit yang dulu. Saat melakukan pencarian mereka, bertiga berpisah. Elise dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi tentang kejadian yang terjadi di rumah itu. Saat diinterogasi tiba-tiba, Elise pun langsung pergi. Saat itu Melissa mendengar bisikan-bisikan yang akhirnya menuntun Elisa ke ruang bawah tanah. Dan tiba-tiba, hantu itu melakukan sesuatu kepada Melissa. Saat Elise sampai, Elise dan Christian menemukan Melissa yang tidak sadarkan diri. Elise bilang bahwa arwah Melissa sudah diambil makhluk itu. Tapi Christian tidak percaya dan langsung membawa Melissa ke rumah sakit. Elise pun berencana untuk menyelamatkan arwah Melissa yang diambil makhluk itu. Saat mencari-cari informasi, Elise menemukan sebuah koper. Dan ternyata di dalam koper tersebut berisi kepala-kepala korban yang ternyata ayah Elise lah yang membunuh semua wanita itu. Ternyata arwah yang kemarin mengambil peluit adalah salah satu korban yang dibunuh oleh ayah Elise. Saat Elise membuka koper-koper tiba-tiba Tucker yang panik langsung membawa Elise keluar. Ternyata arwah Elise juga sedang berada di dunia lain. Dan ternyata Imogen juga sama seperti Elise. Ia juga memiliki berkah. Oleh karena itu Imogen berencana menyelamatkan Elise dan Melissa. Imogen pun dihipnotis dan masuk ke dunia lain. Saat di dunia lain Imogen bertemu dengan arwah yang dibubuh kakeknya. Arwah itu membantu Imogen untuk menunjukkan jalan di mana Elise dan Melissa dikurung. Singkat cerita, Imogen menemukan Elise. Dan Geka tahu kenapa Imogen bukannya bantuin tapi malah ditangkap oleh makhluk itu. Dan kejadian tidak terduga pun terjadi. Yang dimana makhluk buncit itu menamparkan Elise dan melukai Melissa. Melissa di dunia nyata sedang berada di dalam keadaan kritis. Saat makhluk itu akan mengambil arwah Elise, Imogen teringat peluit yang ia temukan. Dan langsung melemparkannya ke Elise. Karena Elise kesulitan menggapai peluitnya, Elise pun berinisiatif menusuk hidung pesek makhluk itu. Akhirnya Elise pun berhasil meniup peluitnya. Dan saat itulah arwah ibu Elise datang dan langsung menghajar makhluk buncit itu. Saat itulah Elise bertemu lagi dengan ibunya. Dan mereka langsung mencari jalan keluar. Dan mengantarkan arwah Melissa. Dan Melissa pun selamat.
Elise dan ibunya berpamitan, dan mereka bertiga selamat dan singkat cerita mereka bertiga ke rumah sakit. Di sisi lain akhirnya Christian dan Elise akhirnya akur kembali. Dan Spek berhasil mendapatkan Imogen, dan mereka bertiga pun kembali ke rumah. Saat Elise tidur, dia bermimpi tentang anak kecil yang diganggu roh jahat yang bernama Dalton. Dan tak lama Elise terbangun dan telepon berdering memberitahu bahwa cucu mereka bernama Dalton perlu bantuan Elise, dan film pun tamat.